Shalom, jumpa lagi bersama saya Riviana Claudia Pansariang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui, khususnya bagi calon-calon guru pendidikan agama Kristen. Dalam hal ini saya akan menjelaskan 3 konteks pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan sesuai dengan tempat penyelenggaraannya. Ada apa saja sih? Yang pertama dalam konteks sekolah, yang kedua dalam konteks keluarga, dan yang ketiga dalam konteks gereja. Nah, ketiga konteks ini memiliki perannya masing-masing, tetapi mereka saling melengkapi. Jadi saat ini langsung saja kita akan melihat yang pertama, sekolah. Kita tahu bersama bahwa sekolah ini adalah tempat bagi peserta didik untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan atau wawasan yang mereka terima, yang di dalamnya terdapat kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah yang ada atau lembaga pendidikan. Di dalamnya kurikulum ini bertujuan untuk memperkuat jalannya suatu pembelajaran untuk mencapai sebuah struktur pembelajaran yang efektif, yang artinya kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan setiap potensi dari individu atau dari peserta didik. Dan yang kedua dalam konteks keluarga, nah kita tahu bersama ketika seorang anak ini menerima pengetahuan dari sekolah, ketika dia pulang ke rumah, dia juga pasti akan dididik oleh orang tua. Jadi dalam hal ini, dalam konteks pendidikan yang dilaksanakan di keluarga, dalam hal ini keluarga ini menjadi pendidikan yang bisa dikatakan yang utama atau yang pertama. Karena orang tua ini berperan penting bagi seorang anak. Dan yang ketiga, dalam konteks gereja, pendidikan yang dilaksanakan di gereja ini berbeda dari sekolah ataupun dari keluarga. Karena ketika kita menerima pendidikan di gereja, berarti ini kita sedang belajar lebih mendalam mengenai Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, dan juga pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang lebih mendalam. Dan juga lewat gereja ini kita dapat membangun sebuah komunitas Kristen yang tentunya dapat mendukung satu sama lain, dan juga bisa melatih umat Tuhan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Nah, langsung saja kita akan melihat 2 hal penting yang akan kita pelajari bersama dalam hal ini. Yang pertama, PAK dalam sekolah, pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan dalam sekolah. Ada 2 pelajaran penting yang akan kita pelajari bersama. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan di sekolah, dalam hal ini sekolah ini adalah tempat bagi peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan yang terstruktur melalui kurikulum yang telah dirancang atau yang telah disusun. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen PAK yang dijalankan di sekolah menjadi sebuah mata pelajaran yang wajib. Yang wajib karena hal ini telah diatur oleh undang-undang dan memiliki kurikulum yang telah disusun secara tersendiri. Namun karena pelaksanaannya ini sangat formal, terkadang pengajaran pendidikan agama Kristen yang dilakukan di sekolah ini terasa kaku dan kurang menyentuh beberapa aspek. Dan yang pertama itu menyentuh peserta didik. Jadi dalam hal ini ada sebuah tantangan
tantangan yang dialami oleh guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen. Dalam hal ini kita tahu bersama fakta bahwa pendidikan agama Kristen ini merupakan pelajaran yang tidak menjadi favorit bagi para peserta didik. Banyak peserta didik yang tidak tertarik dengan pelajaran PAK. Mereka lebih menyukai contohnya pelajaran matematika atau bahasa Indonesia atau pendidikan olahraga. Itu yang membuat mereka tertarik dibandingkan pelajaran pendidikan agama Kristen ini. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi solusi dari hal tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama, guru perlu menjelaskan makna dari pelajaran pendidikan agama Kristen ini dengan cara yang menarik, yang dapat memusatkan perhatian peserta didik ini, agar peserta didik ini tertarik dengan pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, guru ini apa yang harus dilakukan guru? Yaitu guru harus menjaga profesionalitas seorang guru. Dalam ini guru harus menguasai setiap materi-materi, memahami kondisi dari peserta didik, dan guru ini harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesionalisme. Dalam hal ini guru ini dapat memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan peserta didik ini, yang tentunya guru ini harus melihat kebutuhan apa yang peserta didik ini butuhkan. Jadi seorang guru harus memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik, kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dari guru dan juga antara guru dan peserta didik yang ada. Dan seorang guru ini harus menunjukkan bahwa dia memiliki integritas yang baik. Nah, guru juga ini harus menjaga spiritualitasnya. Jadi seorang guru ini selain dia memiliki intelektualitas yang baik, memiliki profesionalitas yang baik, guru juga harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan, menjaga spiritualitasnya. Keseimbangan seorang guru dapat dilihat ketika seorang guru ini memiliki spiritualitas yang baik dan juga intelektualitas yang baik. Jadi seorang guru ini dapat dikatakan guru yang berkualitas ketika kita sebagai guru dapat mempertanggungjawabkan intelektualitas kita dan juga spiritualitas kita kepada peserta didik yang ada tentunya. Nah, yang kedua, dalam konteks pendidikan agama Kristen di gereja. Dalam hal ini, gereja ini berbicara mengenai keluarga Allah, di mana di gereja ini peserta didik ini mendapatkan pembinaan iman yang lebih mendalam lagi. Pengajaran yang dilakukan lewat gereja ini, lewat misalkan contohnya kita mengikuti ibadah setiap minggu yang dilaksanakan, ibadah raya atau ibadah pemuda dan remaja, dan ibadah juga sekolah minggu dan pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di gereja. Nah, dalam hal ini tantangan yang dihadapi seorang guru dalam pengajaran yang dilakukan di gereja ini, di mana seorang guru ini kurang pemahaman, seorang guru ini memiliki pemahaman yang kurang, bahkan dalam konteks pelayanan yang ada, pelayanan yang dilakukan di gereja sendiri. Dalam hal ini seorang guru, contohnya guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini terkadang tidak memiliki pengalaman yang kurang, minimnya pengetahuan. Karena kita tahu bersama bahwa
di zaman sekarang ini pengetahuan semakin berkembang pesat, dan fakta menunjukkan bahwa banyak guru sekolah minggu ini tidak memiliki pelatihan atau pembekalan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada saat ini, sesuai dengan standar yang jelas. Nah, apa yang menjadi solusi sebagai guru? Apa yang dapat kita pertanggungjawabkan sebagai guru pendidikan agama Kristen? Dalam hal ini, kita harus mempraktekkan atau menetapkan tujuan pendidikan agama Kristen ini secara jelas dan membuat kurikulum-kurikulum yang ada secara kontekstual yang sesuai dengan konteks. Kita susun, contohnya kalau kita ingin melakukan pembekalan atau kita ingin mengajar kepada anak-anak sekolah minggu, kita dapat membedakan, oh ini kita lakukan untuk usia dini, kita lakukan untuk anak pemuda remaja, atau ini untuk khusus orang dewasa atau khusus untuk anak sekolah minggu. Jadi kita dapat menyusun kurikulum yang ada yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, kemudian gereja ini perlu membudayakan pendidikan sebagai bagian yang penting dalam kehidupan jemaat Tuhan, dari kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada. Bukan hanya sebagai kegiatan tambahan, tetapi gereja harus membudayakan pendidikan ini menjadi pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Kemudian guru-guru dalam konteks pendidikan agama Kristen ini harus dibekali dan harus terus dilatih dan harus terus melakukan evaluasi. Selanjutnya, pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan dalam konteks keluarga. Dan pendidikan agama Kristen dalam konteks keluarga ini bisa dikatakan pendidikan yang lebih informal atau lebih fleksibel. Karena dalam hal ini seorang ayah dan ibu ini berperan sebagai pendidik, dan sebagai pendidik yang utama. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan dalam konteks keluarga bisa dikatakan sebagai pendidikan yang utama atau yang pertama. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk terus mengembangkan sebagai seorang pendidik yang dilaksanakan di rumah? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mendidik anak-anak? Yaitu, pertama, orang tua harus menyadari pentingnya peran mereka dalam membimbing anak. Jadi yang pertama ini, orang tua harus memiliki kesadaran diri yang penting, di mana kehadiran dari orang tua ini memberikan sebuah makna bagi seorang anak tersebut, dan memiliki bahwa kehadiran orang tua ini berperan penting bagi seorang anak. Kemudian harus ada usaha nyata. Contohnya, sebagai orang tua kita harus membangun waktu pemuridan di rumah. Kemudian juga orang tua ini harus memberikan role model. Orang tua harus menjadi role model, memberikan teladan hidup yang mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan pengajaran Alkitab atau kebenaran firman Tuhan. Dan juga orang tua ini harus meluangkan waktu bagi anaknya, dan juga orang tua harus memberikan support atau dukungan bagi anak-anak. Dan tidak cukup sampai di situ, tidak cukup sampai di tahu, tetapi kegiatan pelaksanaan pendidikan agama Kristen yang dilaksanakan di dalam konteks keluarga ini, yang dijalankan di rumah ini, yang dilibatkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, harus terus dikembangkan atau harus terus diupayakan oleh orang tua. Artinya orang tua ini harus terus berusaha, dan lewat usaha ini harus ada tindakan yang nyata yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak tersebut.
Jadi, berdasarkan ketiga konteks pendidikan agama Kristen yang telah saya jelaskan tadi, dalam sekolah, dalam gereja, maupun dalam keluarga, pendidikan agama Kristen ini harus dilakukan atau harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melaksanakan pendidikan agama Kristen ini dengan sungguh-sungguh, maka tentunya kita akan mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas. Peserta didik ini akan semakin siap dan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan tentunya, dan hidup sesuai dengan ajaran atau sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan atau dari materi 3 konteks pendidikan agama Kristen pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan see you next time.